Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah tentang anak seorang petani di Bandung, yang bantai semua anggota geng motor dan preman di pasar Cirebon. Di sebuah desa terpencil yang terletak di pelosok Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang bocah laki-laki bernama Cecep menjalani kehidupannya dengan penuh semangat dan petualangan. Cecep dilahirkan dalam keluarga yang sederhana dan kurang mampu, di mana kehidupannya penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Namun demikian, meski tumbuh dalam kondisi seperti itu, Cecep telah mengerti dan menerima keadaannya dengan lapang dada. Setiap harinya, ia harus berjuang dengan berjualan barang dagangannya di pasar untuk sedikit meringankan beban kedua orang tuanya. Ayahnya, seorang buruh pikul yang gigih bekerja di kampung, dan ibunya, yang bertugas sebagai buruh kuli tandur di ladang, mencoba sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Desa tempat tinggal Cecep, dikenal sebagai Kampung Padepokan, memancarkan nuansa keagamaan yang kuat. Di sana, tradisi mengaji di masjid desa menjadi rutinitas harian bagi anak-anak seusianya, termasuk Cecep. Setiap sore dan malam, setelah selesai berjualan, Cecep tidak menyia-nyiakan waktu untuk belajar mendalami ilmu agama di padepokan. Setelah mandi dan berganti pakaian, ia langsung menuju ke tempat ngaji, untuk mengikuti pelajaran bersama teman-teman sebayanya. Namun, di balik kehidupan religiusnya, ada sisi lain dari Cecep yang tidak biasa bagi anak seusianya. Sejak kecil, ia memiliki minat yang besar pada ilmu bela diri. Setiap minggunya, Cecep secara rahasia belajar dari Abah Samud, seorang tokoh tua yang di masa lalu terkenal sebagai jawara yang ditakuti di kampung itu. Abah Samud bukan hanya pandai dalam ilmu bela diri, tetapi juga dikenal karena menguasai berbagai ilmu kanuragan seperti ilmu kebal dan pengasihan. Kecakapan serta kekuatannya membuatnya dihormati oleh banyak orang. Abah Samud melihat potensi besar dalam diri Cecep dan merasa tergerak untuk mengajari anak muda ini lebih dari sekadar teknik-teknik bela diri. Dengan penuh kasih sayang dan kesungguhan, ia mendampingi Cecep dalam perjalanan hidupnya, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, ketabahan, dan kesetiaan. Seiring waktu berjalan, hubungan antara Cecep dan Abah Samud tidak hanya sekadar guru dan murid, tetapi menjadi seperti hubungan ayah dan anak yang saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Di tengah kisah hidupnya yang penuh perjuangan, Abah Samud tidak hanya mengajarkan ilmu bela diri kepada Cecep, tetapi juga memiliki niat untuk mewariskan kesaktiannya pada anak muda ini. Melalui latihan-latihan yang serius dan bimbingan yang penuh kasih, hubungan antara mereka tumbuh kuat seiring berjalannya waktu. Ketika Cecep tumbuh dewasa, kondisi hidupnya masih dipenuhi dengan keterbatasan. Kedua orang tuanya semakin menua dan kebutuhan hidup mereka semakin meningkat. Dalam usahanya untuk mencari penghidupan yang lebih baik, Cecep akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Cirebon, Jawa Barat. Kota ini merupakan tujuan bagi banyak orang di desanya yang mencari pekerjaan lebih baik. Rencananya adalah untuk bergabung dengan teman-temannya yang sudah lebih dulu bekerja di salah satu pabrik sepatu di sana. Dengan harapan besar, Cecep berusaha melamar dan bekerja di pabrik tersebut. Namun, nasib belum berpihak padanya, karena pabrik tersebut sudah penuh dengan karyawan dan tidak dapat menerima karyawan lagi. Tanpa putus asa, Cecep kemudian mencari pekerjaan lain dan memutuskan untuk melamar di salah satu agen sembako di pasar Cirebon. Meskipun gaji yang ditawarkan tidak seberapa, Cecep menganggap pekerjaan ini sebagai peluang untuk tetap aktif bekerja daripada menganggur di kota yang baru baginya. Ia dengan tekun menjalani pekerjaannya di agen sembako tersebut, beradaptasi dengan suasana kehidupan di pasar yang seringkali tidak aman. Cecep seringkali melihat aksi-aksi kejahatan yang terjadi di pasar Cirebon, terutama pemerasan yang dilakukan oleh geng motor terhadap pemilik toko, termasuk agen sembako tempatnya bekerja. Meskipun demikian, Cecep tetap gigih dan berusaha menjaga integritas serta keselamatan dirinya sendiri dalam lingkungan yang berisiko tersebut. Setiap hari, Cecep menjalani rutinitas yang sulit di pasar. Sebagai seorang karyawan toko sembako, ia tidak hanya harus mengurus barang dagangannya,
tetapi juga harus menyetorkan uang jatah keamanan kepada para preman yang menguasai pasar atas perintah dari bos tokonya. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak adil baginya, Cecep terpaksa melakukannya untuk menghindari masalah yang lebih besar. Namun, pada suatu hari, tepat pukul 3 sore, segala sesuatu berubah. 11 anggota geng motor yang terkenal dengan reputasi kekerasan dan keterlibatan dalam berbagai kejahatan datang ke tokonya, dipimpin oleh seorang bernama Go Zimprong. Anak buah Go Zimprong meminta uang keamanan dalam jumlah 3 kali lipat dari yang biasanya, dengan dalih perintah langsung dari Go Zimprong. Bos Cecep menolak untuk menuruti permintaan ini, menyebabkan kemarahan besar dari anak-anak geng motor tersebut. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Bos Cecep secara brutal dipukuli dan dikeroyok oleh 11 anak geng motor tersebut di hadapan mata Cecep sendiri. Melihat bosnya dihina dan disiksa dengan kejam, emosi Cecep tidak dapat lagi dikendalikan. Kesabarannya mencapai batas, dan ia mengambil tindakan dengan segera. Dengan gerakan cepat dan penuh keberanian, Cecep menghantamkan pukulannya ke arah para penyerangnya. Satu persatu, mereka jatuh tersungkur di tanah, terkejut oleh kekuatan dan keberanian Cecep. Akibatnya, anak-anak geng motor itu segera melarikan diri, meninggalkan ancaman untuk melaporkan insiden ini kepada Go Zimprong. Kejadian ini mengguncang seluruh pasar. Para pedagang yang terbiasa dengan Cecep yang ramah dan rendah hati, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Bagaimana mungkin seseorang seperti Cecep, yang sehari-harinya hanya melayani pembeli dan menjaga toko, bisa mengalahkan sekelompok geng motor yang terkenal dengan kekerasan mereka? Namun di balik kekaguman mereka, ada kekhawatiran yang mendalam. Para pedagang tahu betul bahwa tindakan Cecep ini tidak hanya membangkitkan kemarahan Go Zimprong, tetapi juga berpotensi membahayakan nyawa Cecep sendiri. Mereka berusaha meyakinkan Cecep untuk segera meninggalkan pasar dan menyelamatkan diri. Namun, Cecep menolak dengan tegas. Dihadapkan pada para pedagang yang khawatir, Cecep dengan mantap berjanji bahwa ia akan menghadapi Go Zimprong langsung. Ia bertekad untuk mengakhiri ketidakadilan yang diterapkan oleh preman pasar ini, dan mempertahankan harga dirinya serta keadilan bagi semua yang terlibat. Setelah bersumpah untuk tidak pernah mundur, Cecep menegaskan tekadnya untuk menghadapi Go Zimprong, seorang preman yang dikenal kejam dan berkuasa di pasar. Ketika Go Zimprong akhirnya muncul, suasana langsung tegang. Dengan keangkuhan yang melekat padanya, Go Zimprong membawa senjata mematikan berupa samurai panjang dan langsung mengarahkan ke Cecep dengan serangan balas dendam. Tanpa ragu, Go Zimprong melancarkan serangan sabetan-sabetan samurai dengan penuh kemarahan dan kekuatan. Namun, keberanian dan keterampilan bela diri Cecep dapat menangkis serangan-serangan itu. Setiap serangan samurai yang dilancarkan oleh Go Zimprong dengan niat membabi buta, tidak mampu melukai Cecep. Dengan refleks yang cepat dan kelincahan tubuh yang dimilikinya, Cecep berhasil menghindari serangan-serangan mematikan tersebut. Duel sengit pun terjadi di antara keduanya. Cecep, dengan ketangguhannya dan kemahirannya dalam ilmu bela diri yang telah dipelajarinya sejak kecil, mampu menahan dan membalas setiap serangan dari Go Zimprong. Meskipun menghadapi serangan demi serangan yang keras, Cecep tidak mundur sedikit pun. Ia membalas dengan serangan balik yang lincah dan kuat, mencoba untuk menjatuhkan lawannya. Perkelahian mereka memasuki babak penentuan, di mana keberanian, kekuatan, dan kelincahan menjadi kunci untuk menentukan pemenangnya. Cecep, meskipun hanya bersenjatakan keberanian dan kekuatannya sendiri, berhasil menguasai medan pertempuran. Go Zimprong, meskipun awalnya mengancam, mulai terdesak oleh kekuatan dan keuletan Cecep. Akhirnya, dalam keadaan lemah dan tak berdaya, Go Zimprong merasa terpaksa untuk memohon ampun kepada Cecep. Dengan wajah penuh lebam dan hidungnya yang penuh dengan darah bercucuran, dia menyerah kepada Cecep. Go Zimprong berjanji untuk tidak lagi memeras para pedagang, bahkan menyerahkan kekuasaannya di pasar kepada Cecep. Sejak insiden itu, Cecep tidak lagi bekerja sebagai karyawan di agen sembako, tetapi ia ditunjuk oleh para pedagang pasar untuk memimpin pengelolaan pasar, dari segi parkir, kebersihan, dan keamanan. Sejak saat itu,
para pedagang di pasar memberi Cecep julukan John Chep. Mereka melihat sendiri ketangguhan Cecep dalam menghadapi preman-preman dan anak geng motor. Meskipun dihadapkan pada banyak lawan, Cecep terlihat sangat kuat dan penuh keberanian. Kekuatannya mirip dengan legenda John Muhik, itulah sebabnya para pedagang sering menyebutnya dengan nama John Chep. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.